Langit sore tampak mendung. Ketika Rizky duduk termenung di beranda, rumah kecil peninggalan ibunya, sudah sebulan sejak ayahnya meninggal dunia, menyusul sang ibu yang wafat 2 tahun sebelumnya. Dalam sekejap, Rizky merasa benar-benar sendiri di dunia ini. Hanya kenangan dan surat wasiat yang ditinggalkan oleh ayahnya menjadi pengikat terakhir antara masa lalu dan masa depannya. Pagi itu, ia menerima panggilan dari seorang notaris bernama Pak Damar. "Mas Rizky, tolong datang ke kantor saya. Ada hal penting terkait warisan dari almarhum ayah Anda," ujar suara di ujung telepon dengan nada resmi. Dengan rasa penasaran bercampur gugup, Rizky datang ke kantor notaris yang terletak di pusat kota. Di dalam ruangan bergaya kolonial itu, Pak Damar menyambutnya dengan hangat dan menyerahkan sebuah map coklat yang telah dilak dan distempel resmi. "Almarhum ayah Anda mewariskan satu properti yang cukup besar, sebuah hotel yang dulu dibangunnya bersama ibu Anda. Sebelum Anda lahir," jelas Pak Damar. Rizky terperangah. Ia tahu orang tuanya dulunya berbisnis, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa mereka memiliki sebuah hotel, apalagi hotel besar. Namanya tercantum jelas sebagai pemilik sah baru, Hotel Cendana Indah. Hotel itu masih beroperasi dan selama ini dikelola oleh staf kepercayaan ayahanda. Tapi sudah lama beliau tidak turun langsung ke sana, lanjut Pak Damar sambil melirik Rizky penuh arti. Dalam hatinya, Rizky mulai merasakan gejolak baru. Ia tidak tahu apa yang menantinya di hotel itu. Apakah kenangan, tanggung jawab, atau justru masalah? Namun satu hal pasti, hidupnya tidak akan sama lagi setelah hari ini. 3 hari setelah menerima warisan hotel itu, Rizky berdiri di seberang jalan, menatap bangunan bertingkat 4 dengan papan nama besar, bertuliskan Hotel Cendana Indah. Arsitekturnya masih megah, meski catnya mulai kusam dan taman di depannya tampak kurang terawat. Ia menarik napas panjang. "Aku nggak akan langsung bilang siapa aku," gumamnya. "Kalau benar hotel ini masih dijalankan staf lama, aku harus tahu gimana mereka memperlakukan tamu saat nggak diawasi pemilik." Dengan hanya membawa ransel kecil, Rizky masuk ke lobi hotel. Seorang resepsionis, wanita yang terlihat bosan meliriknya sekilas, lalu kembali menunduk menatap layar komputer. "Selamat siang, saya mau pesan kamar untuk 1 malam," ucap Rizky sopan. Wanita itu mendesah, lalu menatap Rizky dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi mencibir. "KTP," katanya singkat, tanpa senyum. Setelah menerima KTP-nya, dia memasukkan data dengan malas. "Kamar paling murah aja kan?" tanyanya dengan nada mengejek. Rizky hanya tersenyum kecil. "Ya, nggak masalah." Setelah mendapatkan kunci, Rizky berjalan menuju kamarnya. Tapi belum sempat ia sampai ke lift, seorang petugas keamanan memanggilnya. Bawa koper nggak? Atau kamu mau numpang tidur doang?" Rizky menoleh. "Saya tamu, Pak. Ini kunci saya." Petugas itu memicingkan mata, lalu bergumam, "Aneh-aneh aja, hotel bintang 3 malah jadi tempat orang kayak gini." Malam itu Rizky tidur dengan perasaan campur aduk. Ia tak percaya tempat peninggalan orang tuanya dipenuhi staf yang sombong dan tak sopan. Lebih dari itu, ia merasa sedih. Hotel ini dulu pasti dibangun dengan cinta dan kerja keras, tapi kini malah jadi tempat di mana tamu diperlakukan seperti beban. "Besok pagi," katanya dalam hati, "aku akan buka topengku dan mereka akan tahu siapa aku sebenarnya." Pagi itu, Rizky sengaja turun ke lobi lebih awal. Ia ingin melihat bagaimana staf memperlakukan tamu lainnya. Di meja resepsionis, wanita yang sama tampak sedang mengobrol dengan petugas keamanan dan seorang pria berseragam pelayan. Mereka tertawa kecil sambil membicarakan sesuatu. Hingga salah satu dari mereka melirik Rizky yang berjalan mendekat. Tamu eksklusif kita udah bangun," celetuk si pelayan dengan nada sinis. Rizky hanya tersenyum tipis. "Maaf, saya mau tanya, restoran hotel buka jam berapa ya?" Si resepsionis tidak menjawab, hanya menunjuk malas ke arah lorong. "Lewat situ. Tapi kamu bayar duluan. Voucher sarapan nggak termasuk kamar murah kayak punyamu." Petugas keamanan menambahkan, "Kalau mau hemat, warteg di ujung jalan juga enak, Mas." Rizky
tetap tenang. Ia mencatat dalam hati setiap kalimat kasar dan sikap tak ramah yang mereka lontarkan. Bukan hanya kepadanya, tapi ia juga sempat melihat seorang ibu tua yang mengeluh soal AC rusak di kamarnya, malah dicueki oleh staf. Saat Rizky keluar dari restoran usai sarapan, seorang manajer hotel muncul. Namanya Pak Harto, pria parubaya dengan jas kebesaran dan wajah angkuh. "Siapa kamu?" tanya Pak Harto tajam. Setelah melihat Rizky duduk santai di area tamu VIP. "Saya, tamu, kamar 204. Jawab Rizky tenang. "Bagian VIP hanya untuk tamu penting. Saya harap Anda tahu diri." Rizky bangkit berdiri, menatap Pak Harto dan semua staf yang mulai memperhatikannya. "Baik, kalau begitu, mari saya perkenalkan diri saya yang sebenarnya," ucap Rizky sambil mengeluarkan surat resmi dari notaris dari dalam tasnya. "Nama saya Rizky. Saya adalah pemilik sah Hotel Cendana Indah, warisan langsung dari orang tua saya." Mendadak suasana lobi menjadi hening. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh cemoohan kini berubah pucat. Si resepsionis menunduk, pelayan memalingkan wajah, dan Pak Harto tampak tergagap. "Aku tidak butuh staf yang sok berkuasa dan mempermalukan tamu," lanjut Rizky dingin. "Mulai hari ini, kalian semua dipecat." Tak ada yang berani membantah. Rizky melangkah ke meja resepsionis, mencabut papan nama kecil yang bertuliskan manajer operasional, dan berkata pelan, "Hotel ini akan kembali jadi tempat yang layak, seperti dulu saat dibangun dengan cinta." Setelah mengungkapkan jati dirinya, Rizky memutuskan untuk tetap tinggal 1 malam lagi di hotel warisan itu. Bukan untuk membuktikan kekuasaan, tapi untuk memahami lebih dalam kerusakan yang telah terjadi dan seberapa jauh budaya buruk itu telah mengakar. Malam harinya, Rizky duduk di balkon lantai 2, mengamati suasana hotel yang mulai tenang. Ia mendengar suara keluhan dari kamar sebelah. Seorang tamu asing yang tampak kebingungan karena tidak ada staf yang membantu dengan air panas. Rizky turun tangan sendiri, membawakan termos, dan menjelaskan dengan sopan sesuatu yang seharusnya menjadi tugas resepsionis. Ia juga sempat berbicara dengan 2 orang staf lama yang tersisa, Ibu Rini dari bagian kebersihan, dan Pak Darto, petugas maintenance. Keduanya tampak tulus dan menyesalkan perlakuan buruk dari manajemen sebelumnya. "Kami tahu hotel ini dulu sangat dihormati, Mas Rizky," kata Ibu Rini dengan mata berkaca-kaca. "Tapi sejak almarhum ayah Anda tak pernah datang, semua jadi berubah. Orang-orang yang merasa berkuasa mulai semena-mena." Pak Darto menimpali, "Kami hanya bisa bertahan karena berharap suatu hari akan ada perubahan. Sekarang harapan itu datang lagi." Rizky merasa hatinya hangat mendengar itu. Ia sadar, meski banyak yang harus dirombak, masih ada orang-orang jujur yang peduli dengan hotel ini. Malam itu, ia mencatat segalanya dari sistem pelayanan, jadwal kerja, hingga kondisi fasilitas. Semua akan dibenahi. Saat kembali ke kamarnya, Rizky berdiri lama di depan cermin. "Ini bukan sekadar warisan," gumamnya. "Ini adalah tanggung jawab dan aku akan menjaganya." Di luar, lampu taman kembali menyala setelah lama mati. Malam itu menjadi malam pertama. Hotel Cendana Indah mendapatkan harapan barunya. Pagi itu, lobi Hotel Cendana Indah dipenuhi bisik-bisik. Kabar tentang tamu misterius yang ternyata pemilik hotel sudah menyebar cepat. Beberapa staf yang belum tahu pasti berdiri canggung. Sementara sebagian lagi sudah memilih untuk tidak masuk kerja sejak semalam. Setelah pemecatan mendadak, Rizky berdiri tegak di depan meja resepsionis, mengenakan kemeja rapi dan berkas-berkas di tangannya. Di sampingnya, Pak Damar sang notaris baru saja datang untuk memastikan transisi kepemilikan berjalan sah di mata hukum. "Perkenalkan, saya Rizky, anak dari almarhum Pak Harjono dan Bu Retno, pendiri hotel ini," ucapnya tegas di depan seluruh staf yang masih berkumpul. "Mulai hari ini, saya resmi mengambil alih manajemen dan operasional hotel." Wajah-wajah tertegun memenuhi ruangan. Sebagian membelalak, sebagian menunduk malu. Pak Harto, mantan manajer yang kemarin bersikap angkuh, berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi pahit. "Banyak dari kalian mungkin berpikir,
Saya hanya tamu biasa, tapi itulah tujuan saya melihat. Siapa yang benar-benar melayani dengan hati, bukan dengan topeng manis saat atasan ada. Lanjut Rizky, ia mengangkat satu map dan membuka daftar nama. Beberapa staf yang sudah terbukti memperlakukan tamu dengan buruk saya sudah putuskan, diberhentikan. Namun, untuk kalian yang masih bertahan dan punya niat baik, saya beri kesempatan. Tapi syaratnya jelas, kita akan membangun ulang hotel ini dengan etika, keramahan, dan pelayanan. Ibu Rini dan Pak Darto berdiri paling depan. Keduanya tersenyum lega. Beberapa staf muda terlihat menitikan air mata haru, merasa diberi peluang baru. Rizky lalu menatap lurus ke arah Pak Harto. Dan untuk Anda, Pak, saya harap ini jadi pelajaran bahwa kuasa tanpa integritas hanya akan merusak. Silakan tinggalkan hotel ini sekarang. Pak Harto tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan keluar lobi, diiringi keheningan. Hari itu menjadi titik balik. Rizky tak hanya memperkenalkan dirinya, tetapi juga nilai-nilai baru yang akan menjadi fondasi. Hotel Cendana Indah bukan lagi hotel yang penuh topeng dan arogansi, melainkan tempat yang hangat, bersih, dan ramah seperti yang dulu dibayangkan orang tuanya. 1 minggu telah berlalu sejak Rizky mengambil alih Hotel Cendana Indah. Suasana hotel perlahan mulai berubah. Aroma segar dari bangga-bangga baru di lobi menggantikan udara pengap yang dulu tak pernah diperhatikan. Musik lembut kembali mengalun dan senyum hangat mulai menghiasi wajah para staf. Rizky tidak hanya memecat staf yang bersikap kasar, tetapi juga merekrut orang-orang baru yang berpengalaman dalam perhotelan dan, yang terpenting, memiliki sikap ramah dan peduli pada tamu. Ia menunjuk Ibu Rini sebagai kepala housekeeping dan Pak Darto menjadi kepala fasilitas dan perawatan. Keduanya bekerja penuh semangat, merasa dihargai untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, saya tidak mencari staf yang sempurna, ujar Rizky dalam rapat staf pertamanya. Tapi saya mencari orang-orang yang mau belajar, jujur, dan punya hati untuk melayani. Untuk menunjukkan keseriusannya, Rizky turun langsung membantu membersihkan kamar, menyambut tamu di lobi, bahkan ikut mengepel lantai di hari pertama renovasi. Aksinya membuat para staf semakin hormat. Mereka tahu, ia bukan sekadar pewaris, tapi pemimpin yang benar-benar peduli. Dalam 2 bulan, ulasan hotel di situs-situs pemesanan meningkat drastis. Para tamu memuji keramahan staf dan kenyamanan yang semakin terasa. Hotel Cendana Indah perlahan kembali menjadi tempat yang dikenang. Bukan hanya karena fasilitasnya, tapi karena suasananya yang hangat dan bersahabat. Suatu sore, Rizky berdiri di balkon lantai 4, memandang matahari terbenam di balik pepohonan kota. Ia menggenggam foto lama orang tuanya, berdiri di depan hotel ini. Saat pertama kali dibuka, penuh senyum dan harapan. Tenang, ayah, ibu, bisiknya pelan. Hotel ini sudah kembali ke tangan yang seharusnya, dan aku akan menjaga impian kalian. Dengan cara yang kalian ajarkan jujur, kerja keras, dan manusiawi. Sebuah awal baru telah dimulai. Bukan sekadar untuk Rizky, tapi untuk semua orang yang kini menyebut Hotel Cendana Indah sebagai rumah kedua.